Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi ulmi bidaro ini amin. Naqol halaman 59 baris yang paling bawah, Ali Imran, tafsir surah Ali Imran ayat 119. Zalika fala tuwaluhum, demikian itu janganlah kalian berwali kepada mereka. Lit tanbih, untuk peringatan. Antum, kalian, ya ulai al mukminin, mereka itu, antum ulai al mukminin, orang-orang mukmin, tuhibbunahum, kalian mencintai mereka, li qorobatihim, karena hubungan kerabat dengan mereka. Minkum, dari diantara kalian, wa sodakotihim, dan karena perkawanan dengan mereka. Wala yuhibbunakum, tapi mereka tidak mencintai kalian. Li mukhalafatihim, karena perbedaan mereka. Lakum, dengan kamu, fidini, dalam masalah agama. Wa tu'minuna, dan kalian beriman, bil kitabi kulihi, dengan kitab semuanya. Ai bil kutubi kuliha, atau dengan semua kitab-kitab. Wala yu'minuna, dan mereka tidak beriman. Bi kitabikum, dengan kitab kalian. Wa idza laqukum, dan jika kalian menjumpai mereka, menjumpai kalian, dan jika mereka menjumpai kalian, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza khalau, dan jika mereka berpaling, addu alaikum anamila, berbalik dari kalian, mereka menutupkan ujung jari, ya, atraf asabi, ujung-ujung jari mereka. Minal boid syiddatil ghadab, ghaiz itu artinya sangat marah. Lima ya rauma, dari apa yang mereka lihat, minikalikum, dari kondisi kalian. Wayu baru, dan diibaratkan an syiddatil ghadabi, diibaratkan dengan itu ya, menggigit, ya, menggigit ujung jari, ya. Wayu baru an syiddatil ghadabi, untuk menunjukkan kemarahan yang sangat. Ba'dul anamil, ya, dengan disebutnya sebagian jari. Majazan, sebagai majaz, perumpamaan. Wa ilam yakun sama ghad, ya, jadi itu sebagai majaz. Majaz itu perumpamaan yang sifatnya, ya, perumpamaan, ya. Kul mutu, katakanlah olehmu, katakan, mutu, matilah kalian, bi ghaizikum, karena kemarahan kalian. Ai ibqau alaihi, atau tetaplah alaihi ilal mauti, atas kematian. Kalan tarau, maka kalian tidak akan melihat, ma yusirukum, apa yang kalian sembunyikan. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bizati sudur, terhadap apa-apa yang ada di dalam dada.
di dalam dada kalian. Bima fil qulub, yang ada di hati, dada. Wa minhu ma yudmaruha walai, dan darinya apa yang disembunyikan haulai oleh mereka. Intam saskum, jika menimpa kepada kalian, tusibkum, ya, tamsas itu artinya tusibkum, menimpa. Jadi musibah itu artinya sesuatu yang menimpa. Hasanatun, kebaikan, nikmatun, ya, nikmat, kanasrin seperti pertolongan, wa ghanimatin, dan harta rampasan perang. Tasuhum itu artinya tahuznuhum, membuat mereka jadi sedih, ya. Wa in tusibkum sayi'atun, dan jika kalian tertimpa kejelekan, kahazimatin seperti inian kekalahan dalam peperangan, wajudbin dan kelaparan, yafrahu biha, mereka jadi gembira dengan hal itu. Wa jumlatus syarti mutasilah bisyarti, dan jumlah syarat itu bersambung dengan syaratnya. Qablu, yang sebelumnya, wa ma bainahuma, dan dari apa yang antara keduanya. I'tiradun, menjadi tujuan. Wal makna, dan maknanya annahu, bahwasanya mereka mutanahuna fi adawatikum, sangat memuncak dalam masalah permusuhan dengan kalian. Falam talunahum, maka janganlah kalian berwali dengan mereka. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa intas biru, dan jika kalian bersabar, ala azanihim, atas siksaan mereka, atas perilaku yang tidak mengenakan dari mereka, watataku, dan kalian bertakwa, Allah, kepada Allah, bima muwalatihim, dalam masalah berwali kepada mereka, goiriha, dan dari selainnya, la yadurukum, tidak membuat madarat kepada kalian, bikasri dodi, dengan kasrah dod, wa sukuni ro'i, dan sukun ro, ya. Jadi la ya dod bikasri dod, ya, la ya dirukum, ini la ya dirukum, ya, bikasri dod. Dan wadomiha, bisa juga la ya durukum, jadi bisa dibaca la ya dirlikum, bisa la ya durukum, la ya durukum, ya, la ya durukum. Kaiduhum syai'a, ya, tipu daya mereka sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna, terhadap yang mereka kerjakan, bil ya'i watai, ya. Bisa dibaca bima ya'maluna, kalau dengan ya, bisa juga dibaca bima ta'maluna, dengan tak, muhitun, artinya maha mengetahui. Fayujazihim bihi, maka Allah akan membalas kepada mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik yang online maupun offline, alhamdulillah pagi ini kita sehat walafiat, ya, sehingga kita bisa mengkaji lagi terus tafsir Jalalain, suratnya surat Ali Imran, ayatnya ayat 119 sampai 120, 2 ayat saja, ya. 2 ayat juga ini cukup panjang, ya. Jadi dalam 119 ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menganjurkan, memperingatkan kita supaya kita tidak mengambil perwalian
dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, dengan orang kafir lah. Dalam hal apa? Dalam persoalan-persoalan yang sifatnya strategis, yang sangat penting ya. Ya ini untuk menjawab pertanyaan apakah kalau berkawan dengan orang yang tidak seiman boleh, ya boleh saja. Dalam urusan-urusan sosial boleh saja. Tapi kalau dalam masalah kepemimpinan, hal-hal strategis itu dihindari ya, dihindari, tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Disinilah kemudian dijelaskan ha antum itu yuhibbunahum wala yuhibbunakum wa yu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau alaikumul anamila minal ghaizi kul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzati sudur. Sebabnya apa? Karena mereka itu tidak kita cinta kepada mereka gitu ya. Tapi mereka itu tidak kebalikan, tidak mencintai kita. Kita gitu seringkali ya di Indonesia ini toleransi gitu kan. Harus kita ayomi dan sebagainya. Ya, betul, itu sangat betul dalam konteks kenegaraan gitu. Dalam konteks masyarakat betul. Tapi kita mencintai mereka tidak berkebalikan, mereka mencintai kita. Kenapa kita mencintai mereka? Ya, karena memang itu satu. Keduanya, dalam ajaran kita Islam, kita ini beriman ya kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan harus beriman kepada Al-Qur'an, kepada Injil, Zabur dan Taurat gitu kan. Semuanya harus kita imani. Tapi mereka tidak berkebalikan, tidak mengimani Al-Quran gitu. Kita kan nggak boleh hanya beriman kepada Allah, kepada kitab Al-Quran aja, tapi kita juga harus mengimani Injil, Taurat dan Zabur yang diturunkan Allah kepada umat kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kan begitu ya? Dengan catatan Injil, Zabur dan Taurat yang asli ya, yang memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Injil, Zabur dan Taurat ya, bukan kepada Alkitab. Beda ya. Kalau yang dijadikan kitab suci oleh orang Kristen sekarang itu bukan Injil tapi Bible. Ya, Bible Alkitab gitu. Karena apa? Yang namanya Injil, Taurat dan Zabur itu adalah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sementara yang ada sekarang ini itu udah bentuk tahrif, bentuk perubahan, bentuk penyimpangan dari kitab-kitab aslinya. Jadi yang dibawa-bawa oleh orang Kristen sekarang itu bukan itu yang kita imani, Bang Aceng. Itu. Karena itu aslinya itu tinggal 20% lah kira-kira. Nah, gitu ya. Nah, tapi dasarnya bahwa kita ini diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi mereka tidak secuil pun mengimani kitab Al-Quran. Karena apa? Kalau mereka mengimani Al-Quran, maka secara otomatis rontoklah. Mereka tidak akan disebut lagi sebagai Yahudi, juga disebut Nasrani, udah masuk ke Islam. Karena apa? Karena di situ ada pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi dasarnya kita jangan terlalu dekat dengan mereka, membangun aliansi yang sangat strategis dengan mereka itu. Kenapa? Karena dasar ini
keimanan limukhalafatihim lakum fid dini. Kita menganggap apa namanya mereka saudara gitu kan, merasa apa namanya mencintai itu karena kita merasa ada hubungan kekerabatan atau persaudaraan. Tapi mereka tidak menganggap itu saudara-saudara, tapi dalam masalah saudara-saudara, teman-teman, tapi dalam masalah agama kita berbeda. Bagi mereka tetap begitu. Itulah dasarnya kenapa kita tidak boleh menjadikan orang kafir, orang di luar Islam itu sebagai wali kita. Dan mereka juga itu suka main kucing-kucingan, bermuka dua. Jika mereka bertemu dengan kita itu, wah, kalau amanah, wah kami beriman gitu, dan pokoknya bermanis-manis. Tapi kalau mereka di belakang kita, mereka apa namanya, abdu alaikumul anamina minal ghaid, menggigit jari karena saking marahnya. Ini kan perumpamaan yang kita nggak tahu ya. Ini mungkin di Arab itu kalau orang lagi marah mungkin pakai menggigit sebagian jari kan gitu ya. Sesuatu yang kalau di kita apa tuh kalau lagi marah tuh? Ya dengan ekspresi yang lain lah. Gergetan. Lagi ada gergetan. Gergetan itu gimana Muhammad? Gitu ya. Kira-kira gitu. Kemudian di belakang habis ketemu sama Bang Aceng. Misalnya nih ya. Ada orang teman Bang Aceng misalnya, baru ketemu pas habis ketemu Aceng, kira-kira begitulah. Enggak, kira-kira begitu. Itulah dasarnya ya. Kul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. Ya, kemudian sikap yang lain lagi nih. Wa in tasukum hasanatun tasuhum, kalau kalian itu dapat yang enak-enak, mereka itu nggak suka, sedih gitu. Dapat kemenangan dalam peperangan, dapat ghanimah mereka dan sebagainya lah gitu. Prestasi-prestasi yang membanggakan di umat Islam itu mereka nggak suka gitu. Tapi sebaiknya wa intusibhum sayyi'atun, dan jika kalian itu timpa yang nggak ngenakin seperti kekalahan atau kelaparan, ya frohu biha, mereka seneng. Wah, pesantren Al Khazini ambruk, wah goreng sono sini begini begono, iya, apalagi macam-macam lah. Ada misalnya kasus di pesantren yang lain begini, goreng lagi, iya tuh kan orang Islam tuh memang begitu. Ada lagi terjadi tokoh Islam begini, wah digoreng lagi begitu. Tapi kalau misalnya orang Islam ini berdapat prestasi, misalnya adalah gitu, prestasi apa, menemukan sesuatu, misalnya anak pesantren bisa menciptakan motor kagak pakai bensin begitu misalnya, wah misalnya motor terbang kagak diberitain, tapi giliran yang jelek-jelek, ayo, itu tuh orang Islam tuh kayak begitu, begitulah, gitu ya. Wa in tusibhum sayi'atun yafrahu biha. Apa ya? Wa in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibhum sayi'atun yafrahu biha, begitu. Mereka tuh aslinya gitu ya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha ya'maluna muhit. Jadi gitulah apa namanya. Nah, ini kan fenomena-fenomena itu yang fenomena yang diceritakan oleh Al-Qur'an, disinyalemen, diriwanti-wanti oleh Al-Qur'an itu ya berlaku sampai sekarang. Gitu. Dan di era kebebasan zaman medsos ini ya bukan main gitu kan. Makanya kita udah hati-hati, ya tetap aja kadang-kadang ada sedikit kebocoran itu yang kemudian dibesar-besarkan. Nah, dalam kondisi seperti ini maka kemudian kita itu juga jangan ngeramein. Kadang-kadang kan begitu, dengan dalih objektif, kita mah objektif aja. Emang salah masih salah, iya salah, kita akui itu sebaik salah. Tapi kalau bisa ya udahlah, kita nggak usah malah nambah-nambahin. Kenapa? Manas-manasin. Kenapa?
Kita kagak panas-panasin, kita nggak upload juga. Yang sebelah sono rajin banget. Bahkan nggak anu juga dicari-cari. Nggak ada berita yang viral, diviral-viralin. Itu tujuan apa? Untuk mendowngrade apa namanya mental kita sebagai orang Islam. Gitu. Dan kalau sebenarnya masa ini kan akhirnya yang kita sebutnya perilaku ini sebagai Islamofobia ya. Fobia terhadap Islam, benci terhadap Islam. Islamofobia itu kalau dalam rabaan saya itu tingkatnya apa namanya bertingkat-tingkat ya. Dan itu Islamofobia itu tidak hanya berlaku bagi orang Kristen, orang di luar Islam gitu ya. Tapi di kalangan kita juga tuh suka ada yang Islamofobia. Ini kalau di kita itu paling tidak pada derajat yang paling rendah itu tidak menyukai institusi-institusi Islam atau tokoh-tokoh Islam. Kalau ada tokoh Islam gitu kan nggak disukai. Ada ormas Islam kelihatan maju nggak disukai, malah gitu. Itu tingkat paling rendah gitu ya. Paling tinggi itu adalah ya udah nggak mengakui kebenaran Islam. Dan itu tidak hanya berlaku pada orang di luar Islam, orang kafir. Di kalangan kita juga suka berlaku banyak. Nah maka ini wanti-wanti dari Al-Quran bagaimana kita menyikapi persoalan hubungan-hubungan kita dengan umat di luar Islam. Dalam pengertian bukan tidak mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi tetap ada ya dalam hubungan-hubungan sosial. Kita berhubungan bisnis, berhubungan perkawanan dengan apa namanya orang di luar Islam itu boleh saja. Tapi lagi-lagi untuk sifat yang sifatnya sangat strategis itu sebaiknya kita jangan terlalu dalam. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka sembunyikan, rasa suka yang tidak suka yang mereka sembunyikan itu lebih besar daripada yang mereka tampakkan. Gitu. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada tambahan keterangan dari Ustaz Sidat, dipersilakan. Ya cukup Ustaz. Cukup ya. Ya. Cukup. Atau ada pertanyaan dari baik yang offline maupun yang online. Ya, Kang Eman, kayak gimana? Cukup ya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya.